Baik, di sini kita masih membahas suatu negosiasi. Kemarin kita membahas tentang pengertian negosiasi, kemudian ciri-ciri negosiasi, tujuan negosiasi, dan unsur-unsur teks negosiasi. Serta membahas juga tentang struktur teks negosiasi. Dan sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis negosiasi. Di dalam buku membahas tentang jenis-jenis negosiasi itu dibedakan dalam dua macam. Negosiasi itu dibedakan dalam dua macam. Yang pertama itu adalah negosiasi secara lisan. Dan kedua adalah negosiasi secara tulisan. Yang kalian pelajari sekarang. Negosiasi secara lisan artinya kita itu bertatap muka. Pihak pertama dengan pihak kedua itu saling memberikan suatu pernyataan. Itu yang dinamakan dengan negosiasi secara lisan. Jadi sistem tawar-menawarnya itu secara langsung. Dengan dialog. Kalau seandainya negosiasi itu secara langsung kita lebih enak. Contoh. Irfan, dia itu menawarkan tanahnya kepada Adul. Nah, kalau seandainya negosiasi secara lisan itu lebih enak secara tawar-menawarnya. Jadi Irfan itu menawarkan seandainya dalam 1 meternya itu adalah 1 juta karena di pinggir jalan tanah tersebut. Kemudian yang pihak kedua, si Adulnya tersebut, Adul pihak kedua, dia menawarkan kalau seandainya 1 juta saya kayaknya tidak memiliki budget seperti itu. Gimana kalau seandainya 800 per meter tanah tersebut? Nah, itulah yang dinamakan negosiasi secara lisan. Jadi enak. Lebih baik kita negosiasi itu lebih baik negosiasi secara lisan. Jadi langsung enak tanya jawabnya. Bahwa tanahnya seperti ini, kemudian dia itu udah seperti ini, jadi enak. Bisa tanya jawab. Itu negosiasi secara lisan. Dan yang kedua adalah negosiasi secara tulisan. Biasanya negosiasi secara tulisan itu diberikan kepada perusahaan dengan perusahaan. Contoh, perusahaan pertama dia itu membuat alat-alat elektronik. Dan perusahaan kedua dia itu menjadikan alat elektronik tersebut guna pakai. Contoh, dalam televisi. Nah, perusahaan tersebut dia menyediakan remote seandainya. Alat-alat remote atau alat-alat CPU. Sedangkan perusahaan yang lain, dia itu menjadikan alat tersebut alat guna. Maka
di situ dia itu si perusahaan tersebut otomatis akan membuat suatu tulisan kerjasama dengan budget alat-alat ini seperti apa, dengan budget alat-alat ini harganya berapa. Nah, diberikan kepada perusahaan kedua. Ketika perusahaan kedua itu tidak menanggapi dengan harga tersebut, perusahaan kedua bisa memberikan suatu tawar-menawar. Nah, disitulah artinya negosiasi secara tulisan. Perusahaan pertama memberikan tulisan, menyatakan bahwa alat-alat ini seperti ini, harganya segini, gitu. Dalam beberapa ribu PCS, gitu. Sedangkan perusahaan yang kedua, dia itu menawarkan, gimana kalau seandainya satu PCS-nya segini, dengan memberikan surat, gitu. Jadi negosiasi itu jenisnya dibedakan dalam dua macam. Yang pertama adalah negosiasi secara lisan, dan kedua adalah negosiasi secara tulisan. Kemudian yang F. Yang F. Yang G. Yang G, yang kalian tulis itu adalah kemampuan dasar bernegosiasi. Jadi, seorang negosiasi harus memiliki kemampuan dasar yang dimiliki. Jadi, orang itu harus memiliki ilmu dan pengalaman ketika dia itu dibawa untuk bertemu dengan orang lain. Kalau ilmunya doang, dia paham, tapi kadang-kadang susah untuk mengucapkan. Gitu. Kemudian, ada juga dia berpengalaman tapi tidak memiliki ilmu. Pandai berkata-kata, tapi kata-katanya itu tidak bermakna. Seperti itu. Jadi, kemampuan dasar bernegosiasi seseorang itu harus memiliki suatu pengalaman, dan kedua itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Dasarnya itu dua, pengalaman dan ilmu pengetahuan. Dan kemampuan dasar bernegosiasi yang pertama itu harus sabar dalam mengambil suatu tindakan. Sabar dalam bernegosiasi. Kalau seandainya tidak sabar, mungkin meja pun bisa dia balikan. Jadi kita ketika membawa seseorang untuk bernegosiasi, kita bawa seseorang itu yang memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kesabaran yang cukup. Terus yang kedua, kemampuan seorang yang ingin bernegosiasi, dia itu yang kedua itu ketajaman berpikir. Ketika lawan bicaranya itu bicara seperti ini, dia harus mampu menangkapnya. Jangan sampai dia itu sedikit melamun. Ketika lawan bicara kita bicara, dia itu pelangap-pelong. Apa yang dibicarakan? Akhirnya lawan bicara itu akan mengulang kembali pembicaraannya. Jadi, seorang yang kita ajak untuk bernegosiasi itu harus memiliki ketajaman berpikir dan memiliki konsentrasi yang baik. Sabar dalam mengambil suatu tindakan. Kedua, tajam berpikir. Yang ketiga, beradaptasi dengan baik.
Jadi dia tidak canggung. Ada orang banyak, dia mampu untuk berbicara. Ilmunya pun dikeluarkan. Mampu untuk beradaptasi. Ada orang sedikit, walaupun cuma 2 orang atau 3 orang, dia mampu untuk menguraikan kata-kata. Jadi dia itu harus mampu beradaptasi. Keempat, memiliki daya tahan kritikan. Maksudnya ketika lawan bicara itu mengkritik, harganya kecil amat sih, kayak membeli cabai. Masa saya mau menjual tanah kayak harga cabai? Jadi orang yang memiliki jiwa bernegosiasi itu santai aja bos, gitu. Tahan untuk kritikan. Yang kelima, memiliki keahlian untuk bersosialisasi. Jadi menganggap lawan bicaranya itu adalah seorang teman yang sudah lama berteman. Gitu. Sosialisasi, kemudian mengingat tentang pengalaman-pengalaman dia kemarin, menjelaskan bahwa harganya seperti ini, harganya seperti itu. Seperti itu. Jangan sampai dia itu kurang bersosialisasi, akhirnya kalau anak zaman sekarang namanya kuper, kurang pergaulan. Dan terakhir, yang keenam, memiliki artikulasi bicara yang baik dan selera humor. Maksudnya bicara dengan baik itu artikulasinya, dia tahu kapan bicaranya itu lemah dan kapan bicaranya itu keras. Gitu. Artikulasi. Kemudian memiliki selera humor yang baik. Jangan terlalu serius menanggapi suatu negosiasi. Seperti itu. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan?